Di antara bentuk bersyukur dengan lisan, kata para ulama, di antaranya mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menyebut-nyebutnya. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu maka sebut-sebutlah. Tapi kata para ulama, nyebut-nyebutnya kepada orang yang memang teman dekat kita, orang yang amanah dengan kita, keluarga kita. Jangan sebut-sebut di mana-mana, khawatir ada orang yang hasad. Ya, karena sebagian orang tidak kuat kalau lihat anti gandengan sama suami itu dia enggak kuat melihatnya. Ya, dia sakit hati. Karena mungkin dia tidak seperti itu. Makanya tidak semua orang kita nampakkan sebut-sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita ceritakan pada anak-anak kita, alhamdulillah mami dulu begini, papi dulu begini, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah begini ya misalnya. Enggak apa-apa, ceritakan anak-anak biar tahu. Ya. Anak biar tahu, ceritakan pada kawan dulu saya begini, alhamdulillah Allah kasih saya hidayah. Itu namanya nyebut-nyebut nikmat. Karena kita sering lupa. Kenapa Allah suruh kita nyebut-nyebut nikmat? Kita ucapkan, bukan cuma kita renungkan, kita ucapkan. Saya cerita sama kawan-kawan, alhamdulillah dulu. Para sahabat juga gitu, mereka kadang ngobrol di masjid, dalam hadis disebutkan Nabi sedang zikir setelah salat subuh, para sahabat ngobrol tentang jahiliyah mereka. Mereka sambil tertawa. Nabi lewat dan Nabi hanya tersenyum. Jadi cerita tentang bagaimana jahiliyah dahulu, kita dulu begini, alhamdulillah kasih kita kenikmatan. Itu membuat kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita dahulu, sekarang alhamdulillah. Sebut-sebut nikmat. Tapi tadi syaratnya hanya kita sebutkan kepada orang-orang yang bisa kita percayai. Adapun kepada orang yang kita tidak percayai atau kepada publik maka tidak usah kita sebut-sebutkan. Kita sebutkan saja secara global, enggak usah detail. Ya. Karena tadi saya katakan banyak orang tidak kuat melihat nikmat yang kita rasakan. Ya. Ya, karena sebagian orang sedikit dapat nikmat kemudian selfie kemudian share. Beli mobil baru selfie kemudian share. Dapat istri baru selfie kemudian apa? Share. Rumah baru selfie share. Semuanya yang safar ke sana selfie share. Pergi ke luar negeri selfie share. Makan makanan enak selfie share. Semuanya di selfie, semuanya di share. Kasihan orang yang ngelihatnya. Kasihan orang yang ngelihatnya. Ya. Banyak orang miskin enggak punya apa-apa. Ya. Maka tidak perlu kita ceritakan nikmat yang kita rasakan kepada setiap orang. Kemudian syaratnya kita menceritakan nikmat tersebut bukan untuk sombong dan untuk angkuh, tapi untuk tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena cara kita menceritakan nikmat, sebut nikmat itu ada dua. Ada orang yang cerita-cerita kebaikan yang dia dapatkan dengan sombong, ada. Oh saya alhamdulillah tapi sombong cara ngomongnya. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya ini, saya punya anu, ya. Saya baru alhamdulillah tas baru. Suami saya belikan saya tas baru, suami saya belikan saya sepatu baru. Tapi cara ngomongnya kelihatan pamer. Kelihatan dia pamer. Nah, kalau dia cerita kenikmatan yang didapatkan dengan posisi pamer, dia berdosa berarti. Tapi maksudnya dia ceritakan nikmat tersebut yang dimaksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka sebut-sebutkan, artinya kau sebutkan dengan tawadhu. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, kemarin alhamdulillah saya dibelikan ini, alhamdulillah. Syukur banget sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, tawadhu di hadapan Allah bahwasanya semua yang kau dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah dapat begini, alhamdulillah. Jadi kita cerita kepada sebagian orang tertentu yang kita tahu dia baik sama kita dan kita pun ceritakan dalam kondisi kita tawadhu bukan untuk sombong dan angkuh. Karena menyebut-nyebut kebaikan terkadang itu dalam kondisi sombong, pamer dan angkuh.